Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 9 olahan makanan yang mengandung porsin atau babi. Ironisnya, 7 diantaranya bersertifikat halal. Temuan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia Ahmad Haikal Hasan. Dalam keterangan persnya, temuan ini didasarkan pada uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM, yang hasilnya ditindaklanjuti dan dibuktikan oleh BPJPH melalui uji laboratorium untuk parameter uji DNA atau peptida spesifik porsin. Hasilnya 9 jajanan manis yang suka dibeli oleh anak-anak ini positif mengandung unsur babi. Ironisnya, 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan berikut daftar makanan mengandung unsur babi yang ditarik BPOM. Yang pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Kedua, Chom Chom Flower Mallow. Lalu yang ketiga ada Chom Chom Caramelo. Yang keempat, Cornish Marshmallow rasa apel bentuk teddy bear. Kelima, Chom Chom Mini Marshmallow. Yang keenam, Hakiki Gelatin. Ketujuh, Larbi TYL Marshmallow isi selai vanila. Kedelapan, ada Triple A Marshmallow rasa jeruk. Dan yang terakhir, Sweet Me Marshmallow rasa coklat. Atas temuan ini, BPJPH langsung melayangkan surat pemanggilan kepada produsen atau distributor untuk melakukan penarikan produknya dari peredaran. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan menyampaikan sudah memanggil dan memberikan peringatan kepada para produsen makanan yang diduga mengandung babi. Berikut cuplikan wawancara dengan Haikal Hasan di program iNews Sore. Produk di supermarket, di hypermarket, di Indomart, di Alfamart, di Family Mart, di berbagai macam, itu jumlahnya jutaan. Dan itu mereka bisa terbit karena ada sertifikasi halal dan telah melalui prosesnya. Namun di tengah jalan ada produk-produk yang satu mungkin dicurigai ya ditengarai merubah ingredients. Yang kedua, prosesnya pun kemungkinan ada yang tidak teliti. Ini terjadi tahun 2021. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian ya kami lakukan pengecekan ulang ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Jadi ini jangan dibalik. Jadi kami melakukan pengecekan terhadap semua produk yang sudah berlabel halal. Dan di antara 5,6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, hasil pengecekan kami ditemui 7 produk berlabel halal ternyata mengandung unsur porsin atau babi. Begitu, sejak Januari kami sudah panggil para pengusaha dan kami meeting bagaimana penanganannya. Sekaligus kami uji coba lagi, Januari kami tes, Februari kami tes, Maret kami tes. Dari 3 kali tes setelah positif mengandung porsin, di antara itu kami undang, kami minta mereka harus bertanggung jawab, yaitu menarik semua produk-produknya dari pasaran. Dan juga men-take down dari semua sosial media.
Nah, kami beri waktu untuk penarikan itu 60 hari. Ya, ternyata sampai batas waktu kemarin masih ada, sehingga kami harus umumkan supaya masyarakat peduli, aware gitu loh, bahwa produk ini masih ada di pasaran, dan bagi yang beragama Islam jangan lo konsumsi karena mengandung unsur babi, begitu. Pemirsa, 2 wisatawan melakukan aksi vandalisme di tanaman kaktus milik koleksi Kebun Raya Bogor. Aksi vandalisme mereka pun viral di media sosial. Ngapain sih? Ngapain? Inilah video 2 wisatawan asal Bekasi bernama Susanto Herianto dan Adi yang mengukir namanya di tanaman kaktus di Kebun Raya Bogor akhir pekan lalu. Aksi vandalisme mereka pun viral di media sosial. Akibat perbuatan kedua pelaku, tanaman kaktus berusia lebih dari 20 tahun ini terancam mati. Kedua pelaku pun mendapat sanksi sosial dari pihak pengelola untuk mengobati tanaman kaktus dan membersihkan sampah di kawasan Kebun Raya Bogor. Mereka juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan kesadaran yang penuh, saya memohon maaf dan semoga saya tidak akan mengulangi itu lagi, dan semoga buat teman-teman juga lebih aware lagi. Tanaman kaktus yang dicoret-coret oleh oknum 2 pemuda yang melakukan vandalisme di Kebun Raya Bogor itu sudah datang meminta maaf dan juga telah melaksanakan sanksi sosial, dan tentu kami berharap tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. Pihak pengelola Kebun Raya Bogor berharap aksi serupa tidak terulang. Para pengunjung Kebun Raya Bogor juga diminta untuk turut menjaga kelestarian konservasi alam. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat keracunan massal diduga setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Para korban pun harus dirawat intensif di RSUD Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah, hingga diare. 20 lebih siswa sempat menjalani perawatan intensif. 1 diantaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Hingga saat ini tersisa sebanyak 12 orang yang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Ini ya, kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang mah, tadi udah dikasih obat. Tapi yang gejala yang terasnya muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil, dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Pasca terjadinya keracunan massal tersebut, dapur penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.